Ibu, saya ingin melaksanakan tugas 3.1, yaitu tugas tentang dilema etika. Semoga Ibu punya waktu untuk saya. Dengan senang hati. Oke Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya, dan saya pun jadi merasa lega ya Bu, karena memang ini adalah suatu tugas yang harus saya laksanakan. Yang pertama, CGP harus mewawancarai kepala sekolah di sekolahnya sendiri. Intinya Ibu pasti support ya, Neng ya. Oke, terima kasih banyak. Kita mulai saja Bu ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi, yang selama ini Ibu lakukan? Nah, terjadinya kemana dulu nih? Ke siswa atau ke identifikasinya terhadap suatu bujukan moral, bisa ke siswa, bisa tentang lingkungan sekolah, atau tentang di luar sekolah. Oh gitu ya. Kalau tentang moral nih ya, boleh bujukan moral ya. Ya memang agak susah ya kalau moral itu dasarnya yang paling gampang kita hubungkan dengan masalah agama. Ya kalau moral ya itu memang baik ke siswa, ke guru, semuanya kita hubungkan dengan agama, karena itu adalah cara yang paling efektif. Itu menurut Ibu ya, kalau hubungannya dengan moral. Iya, berarti hubungan dilema etika dalam bujukan moral berarti kita harus berkonsisten terhadap agama ya Bu ya. Biasanya itu lebih gampang ini ya, lebih gampang diselesaikannya ya kalau kita menyelesaikannya ya kita dekatkan dengan jalur agama gitu ya. Jadi tidak ada suatu penyimpangan ya, ketika itu muncul kita kembalikan lagi, oh ya agama mengajarkan kita seperti sesuatu yang baik. Ya, kita lanjut pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Intinya kalau dua keputusan yang dua-duanya benar ya, iya, ya. Iya. Saya sih ya ambil dua-duanya karena dua-duanya benar ya. Iya. Prinsipnya kayak kita kan guru eksak ya. Untuk mendapat nilai kan banyak jalan, ya enggak? Iya. Jadi fleksibel aja. Kalau dianggap dua-duanya itu benar, ya silakan. Dua-duanya kita ambil keputusan. Ya, karena kiri benar, ke kanan benar, ya sudah gitu. Ya sama halnya si anak kalau ngerjain soal matematika atau fisika kan banyak cara ya, Neng. Kadang seperti itu. Banyak cara tapi akhirnya betul. Akhirnya ya, sama, iya betul. Gitu ya. Yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi setiap masalah ya? Intinya gini, kalau ada masalah biasanya ya baik siswa atau guru. Kalau untuk siswa biasanya saya sering bertanya ke wali kelas gitu ya, ke BK, sudah ditanya sejauh mana pembinaan si anak, pembinaan terhadap si anak. Gitu kan ya, karena setiap ada permasalahan kan nggak mesti langsung harus kepala sekolah ya. Jadi gini, kalau permasalahan ya kita harus tanya dulu, nggak bisa kita harus mengambil suatu langkah keputusan sebelum kita bertanya langkah apa yang sudah dilakukan nih Ibu, wali kelas sampai kepada BK sampai bahkan ke siswa gitu. Jadi nggak serta merta mereka anak salah itu langsung kita jatuhin hukuman atau pembinaan. Ya kita lihat dulu apa yang sudah dilakukan setelah untuk melakukan pembinaan kami. Begitu juga terhadap masalah-masalah kepada guru ya, nggak bisa saya langsung misalkan masalah disiplin gitu ya, misalkan artinya kita panggil dulu ya, kita ajak diskusi, komunikasi apa latar belakang penyebabnya sampai kok bisa ya melakukan, misalkan telat datang gitu, kita tanya, diskusi. Jadi sekali lagi komunikasi itu yang penting ya, kita berbicara dari hati ke hati dulu lah ya, karena secara aturan juga untuk baik guru atau siswa yang ada masalah ya kita harus tahu dulu latar belakangnya seperti itu ya.
seperti itu. Apalagi kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran ya, kita juga harus ikuti aturan, ada teguran dulu secara lisan dulu gitu kan ya, 2 kali. Kalau 2 kali sudah tidak baru kita teguran secara tertulis, ikutin sesuai dengan aturan. Tapi sebisa mungkin ya hanya teguran lisan lah, ya, dengan berbicara gitu kita bisa mengetahui apa sih yang jadi penyebabnya mereka melakukan itu ya, bikin permasalahan gitu, intinya seperti itu. Jadi masalah siswa yang mulai diselesaikan dari wali kelas dulu ya Bu ya, wali kelas bila bisa mengatasi baru naik ke BK, kemudian BK dibantu oleh kesiswaan. Nah terus dari kesiswaan mungkin masih belum ada penyelesaian, baru nanti Ibu ikut terlibat dalam menyelesaikan. Jadi seandainya saya terima laporan, saya balik tanya dulu, ini sejauh mana nih anak ibu bapak sudah melakukan pembinaan ke anak tersebut. Ibu, terima kasih. Pertanyaan yang keempat Bu, Yes. Yang hal-hal yang selama ini dianggap efektif untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika Bu, yang efektif. Sebenarnya yang paling efektif ya komunikasi ya. Komunikasi itu yang paling penting, karena dari komunikasi kita bisa tahu sebabnya kenapa gitu ya, dan sebisa mungkin juga kita mencari informasi dari yang intinya. Sebagai atasan itu kalau menghadapi setiap permasalahan, kadang kan kita bisa terima dari laporan-laporan, kita harus berada di tengah-tengah, nggak bisa kita miring ke kelompok A, miring ke kelompok B gitu. Dan sebisa mungkin segala sesuatu yang menjadi permasalahan apapun ya, kita nerima laporan ya kita tampung dulu gitu, nggak bisa kita menggunakan emosi ya, ngedengar berita langsung emosi kayak gitu. Itu sebenarnya kalau sebagai pimpinan itu sudah harus menghilangkan lah ya, harus lebih bijak gitu, jadi harus lebih tenang kayak gitu. Selebihnya ya komunikasi gitu, dengan komunikasi kita pasti akan dapat informasi yang baik. Jadi rangkaian efektifnya di komunikasi untuk mencari informasi. Iya, seperti itu. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya ya, tantangannya apa ya? Tantangannya kadang kalau untuk siswa susah mengungkapkan permasalahannya apa ya, kalau untuk siswa ya. Sulit mengungkapkan. Jadi kita harus pintar-pintar mencari akal supaya bagaimana caranya siswa itu bercerita. Sementara kalau untuk ibu bapak guru sih apa ya, biasanya kalau soal keluarga ya kita juga harus menyelesaikan, ngasih solusi juga. Misalkan gini, ada si guru gitu ya sering telat dengan alasan saya harus mengantar istri saya dulu ke sana gitu, atau mengantar anak dulu gini ya. Kalau dilihat latar belakangnya harus mengantar-ngantar, berarti bapak harus lebih pagi lagi gitu. Jadi apa ya tantangannya seperti itu sih. Kita harus tahu dulu ya latar belakangnya gitu ya, untuk mengoreknya itulah, itu jadi satu tantangan ya, untuk ya gimana caranya supaya si guru itu bisa bercerita atau si anak itu bisa mengungkapkan. Jadi itu yang perlu skill sendiri ya, sebenarnya itu skill ya, gimana caranya biar mereka bisa memuatkan apa yang mereka hadapi. Gitu. Karena tanpa mereka bercerita kita nggak bisa tahu permasalahannya apa gitu kan. Tidak bisa menduga-duga. Apalagi kita tidak boleh ngedengar dari si A, si B gitu ya. Sebaiknya memang kita harus ke orang yang bersangkutan. Oke, yang keenam Bu, apakah Ibu memiliki sebuah sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema tersebut? Bagaimana langsung di tempat atau memiliki jadwal terstruktur gitu untuk menyelesaikan prosedur seperti itu? Jadi
permasalahannya kan beda-beda ya, beda-beda. Ada yang otomatis bisa langsung saya panggil gitu ya. Ada juga yang harus terjadwalkan gitu ya. Ada contohnya yang terjadwalkan ya, mungkin ya, ini misalkan kita ada kan di keluarga kita sendiri istilahnya ada guru yang sakit ya. Nah, biasanya penyelesaiannya saya jadwal, ibu silakan ya, solusinya kan kita udah tahu ya harus bagaimana gitu. Kita kasih tengah waktu, coba silakan konsentrasi dulu untuk berobat gitu kan ya. Saya kasih waktu 2 minggu gitu kan. Kita lihat lagi 2 minggu masih belum, kita prosesnya memang sesuai dengan itu. Kalau masih belum juga ada langkah selanjutnya, itu sesuai misalkan harus cuti atau bagaimana cuti, seperti itu. Pemulihan kesehatan. Pemulihan kesehatan, contohnya itu ya. Tapi kalau contoh hanya sekedar rame-rame gitu ya di sekolah, namanya sekolah kan kadang ya ada selisih pendapat, ada kegaduhan ya. Itu sebaiknya seharusnya segera itu spontan ya. Spontan itu langsung kita panggil, karena ibaratnya setiap permasalahan yang ada gitu ya, yang terjadi di lingkungan kita kerja itu kan ibarat duri ya. Sebaiknya segera dicabut. Karena kalau kita diamin bisa jadi busuk gitu kan ya. Segera dicabut, kita cabutnya pelan-pelan supaya tidak terasa sakit. Nah, istilahnya seperti itu gitu ya, Neng ya. Ya, kalau terjadwal ya seperti teman kita konsultasi di mana ya Bu ya baiknya, karena saya sakit ya. Saya bilang gini, karena tuntutan absen dan lain-lain, saya kasih waktu 2 minggu. Coba silakan konsentrasi, nggak usah dipikirin apa-apa gitu ya. Kita cari solusinya bareng-bareng. Coba saya kasih waktu 2 minggu dulu, 2 minggu kita lihat. 2 minggu lagi dan seterusnya seperti itu. Jadi setiap permasalahan pasti beda ya, nggak bisa diseragamkan untuk penyelesaian. Pelajaran selanjutnya yang nomor 7 Bu, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Udah pasti banyak ya. Kita juga butuh informasi dari luar selain dari individu itu sendiri. Ya dari pihak keluarga, pihak teman-teman lingkungan itu memang perlu, tapi bukan berarti 100% harus dipercaya. Gitu. Tetap kita intinya ke yang sumbernya lah. Gitu. Jadi setiap permasalahan sebisa mungkin diselesaikan tanpa harus menimbulkan permasalahan lain gitu. Yang terakhir nih Bu, dari semua yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema? Ya, intinya ya kalau kita sudah sebagai pimpinan memang kita harus lebih bijak ya, mengatasi setiap apa yang menjadi dilema kita, setiap apa yang menjadi permasalahan kita. Tadi yang saya bilang bahwa kita itu harus berada di tengah, ya, posisi kita sebagai penengah dan sebagai pencari solusi yang terbaik. Kemudian yang bisa kita pelajari selanjutnya adalah komunikasi. Ya, itu sangat penting, komunikasi. Ya, karena tanpa kita berkomunikasi kita tidak tahu lah, tidak bisa gitu ya. Ingin mengetahui sesuatu kan pasti kita bertanya, dan selalu sebisa mungkin kita berkomunikasinya ya secara baiknya, tidak perlu marah-marah, ya kita ambil diskusi. Bukan berarti dengan tidak marah-marah itu kita tidak mempunyai kekuatan gitu, nggak seperti itu gitu ya, maksudnya ya pelan-pelan tapi kita harus tegas gitu ya Neng ya. Jadi sekali lagi intinya sih seperti itu mungkin ya yang bisa kita ambil, bahwa menjadi pimpinan yang baik ya memang harus bijaksana gitu. Nah, proses bijaksananya itu otomatis juga sih Neng. Ya, intinya Ibu waktu dulu jadi guru juga rasanya buahnya emosi ya, rasanya greget atau gimana, tapi
saat jadi pimpinan kita udah harus bisa membedakan gitu loh. Otomatis ya harus punya Otomatis kita harus merubah bahwa kita itu apapun keputusannya dilihat gitu loh. Kalau dulu kan karena kita sama-sama teman gitu beda lah gitu ya, masih kadang ada egonya juga gitu kan. Salah merasa saya ini yang paling benar nih yang mengatakan ini. Kadang seperti itu ya. Tapi saat kita dalam menghadapi LSM juga beda. Iya. Gitu. Kalau dulu waktu wakil dia ngebrak, kita ngebrak lagi gitu kan. Dia adu mulut rame, ya kita lebih galak lagi gitu kan, karena merasa kekuatan dari marah itu. Masa apalagi kita benar orang Tangerang ya, enak aja loh gitu kan ibaratnya ya gitu ya nih. Tapi kalau setelah jadi kepala sekolah ya kita nggak mungkin seperti itu. Dipoto udah repot gitu kan. Jadi ya mau nggak mau ya maunya apa. Jadi dengan lembut tapi ya kita cut, kalau nggak sesuai ya kita cut, kita harus tegas. Oh nggak bisa, saya punya prinsip gini seperti itu. Ya nggak bisa sekarang dia darurat kita otot lagi. Itu ya Neng ya. Jadi kesimpulan yang saya ambil Bu yang tadi pengalaman yaitu Ibu lebih bijak ya dalam mengatasi suatu permasalahan. Ibu juga harus ada berada di tengah-tengah ya, kemudian tidak memihak pada kanan atau kiri, juga perlunya komunikasi. Ya. Dan terakhir adalah marah bukan suatu kekuatan. Ya, marah ini kan suatu, bahkan berarti dengan tidak marah Ibu tidak punya kekuatan ya. Dari tiga itu intinya itu udah merupakan suatu permasalahan yang di kekuatan yang di 5 etika. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang harus kita jalani setiap hari ya. Insya Allah nanti Neng juga pasti harus begitu. Paling tidak dengan menambah umur juga itu juga jadi proses ya. Jadi proses gitu Neng. Itu kayaknya saya ngerasain ya, Ibu ngerasain sendiri gitu ya. Alhamdulillah proses memang sih. Iya. Ya kalau natural mungkin ya. Iya, kalau masih muda mungkin ya jiwanya muda masih beda lagi. Tapi kita mahasiswa kan kita lebih lagi kan lebih mahasiswa, tapi kan ya proses itu berjalan. Memang ya faktor usia juga mempengaruhi gitu. Kalau kita untuk menjadi lebih dewasa itu benar saya ngerasa. Ibu terima kasih banyak untuk atas waktunya. Saya sudah banyak pengalaman yang Ibu sampaikan kepada saya, merupakan suatu bimbingan ilmu dan bimbingan pengetahuan saya. Semoga saya dapat seperti Ibu, artinya pengetahuan itu harus memang kita gali ya dari suatu bacaan, kemudian kita komunikasi tadi. Jadi tahu nih identitas dari suatu pengalaman itu harus diselesaikan dengan seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaatnya Neng ya. Insya Allah kalau ilmu dari pengalaman mah biasanya karena udah praktek ininya ya, itu lebih sip daripada teori gitu. Jadi seperti itu Neng ya. Ibu berharap ke depannya Insya Allah Neng punya kesempatan ya untuk menjadi lebih dari guru gitu. Ibu selalu doa ya gitu ya Neng ya. Untuk semua guru ya tentunya ya. Tapi palingan Neng kan udah ada jalan ya jadi guru penggerak ya. Ibu pasti harus itu masalah yang lain-lain mah bisa lah, ilmu manajemen bisa dicari di mana aja ya gitu ya Neng ya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.